sekalian, mengapa setiap 17 Agustus kita melaksanakan upacara penaikan bendera? Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat di rumah ya. Sebelumnya, Ibu Guru perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Sahriyanti Bahron dari UPTD SD Negeri 71 Parepare. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi pada tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, anak-anakku, sebagaimana pada awal video, Ibu menjelaskan bahwa materi pelajaran pada video kali ini adalah tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan pada pembelajaran pertama. Adapun mata pelajaran yang terdapat pada pembelajaran pertama ini adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini yang pertama, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, agar anak-anakku sekalian dapat mengetahui atau mencari informasi penting dari teks sejarah. Tentunya dengan menggunakan aspek apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana pada peta pikiran. Pada mata pelajaran IPS, agar anak-anakku dapat mengetahui makna proklamasi kemerdekaan dengan baik. Selanjutnya, pada mata pelajaran IPA, agar anak-anak dapat mengetahui ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini, maka baiknya anak-anakku sekalian mempersiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Pertama, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku bangsa yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian telah menyimak video pengibaran bendera merah putih. Pada video itu menampilkan kegiatan pelaksanaan upacara pengibaran untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anakku dapat melihat teks proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno yang berbunyi, proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45, atas nama Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi, yang ditampilkan di sini merupakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meskipun teks proklamasi ini merupakan secari kertas, namun teks proklamasi ini memiliki sejarah yang sangat penting
bagi bangsa Indonesia. Teks Proklamasi Kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia bukan merupakan pemberian bangsa asing, namun diperoleh melalui perjuangan rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diselenggarakan tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Hal ini menyebabkan pemerintahan Jepang pada saat itu mengalami kelumpuhan dan menyerah kepada sekutu, sehingga peristiwa tersebut dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Kemudian disusunlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi disusun di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Teks proklamasi disusun oleh Bapak Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subagio. Kemudian, konsep teks proklamasi ditulis sendiri oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Nah, tiba pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Di sana telah hadir Bapak Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringdodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Teks proklamasi dibacakan oleh Bapak Insinyur Soekarno, dimulai pukul 10 pagi. Kemudian disambung pidato singkat tanpa teks. Setelah pidato singkat, dikibarkanlah bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, anak-anakku sekalian telah menyimak teks proklamasi, telah menyimak perjuangan bangsa Indonesia dalam memproklamirkan kemerdekaan. Maka selanjutnya kita akan belajar menggali informasi penting dari teks tersebut. Untuk menggali informasi penting dari sebuah teks lebih mudah jika kita menggunakan kata tanya. Kata tanya yang biasa digunakan yaitu kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi di sini ada 6 kata tanya untuk digunakan dalam mencari informasi dari sebuah teks. Di sini adalah teks sejarah. Kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan suatu keadaan atau suatu perbuatan. Contohnya, apa yang dilakukan Insinyur Soekarno di Rumah Laksamana Tadashi Maeda? Jadi yang ditanyakan, informasi yang ingin diketahui adalah kegiatan Insinyur Soekarno di Rumah Laksamana Tadashi Maeda. Jawabannya adalah menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Kemudian kata tanya kedua yaitu mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab suatu kejadian. Contoh, mengapa rakyat Indonesia ingin segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan? Jadi di sini yang ditanyakan adalah sebab.
Jadi jawabannya adalah rakyat Indonesia ingin segera mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia karena pada saat itu pemerintah Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kemudian selanjutnya, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau orang yang melakukan suatu perbuatan. Contoh, siapa yang mengetik naskah teks proklamasi? Jadi orangnya. Jawabannya adalah yang menyusun teks proklamasi kemerdekaan adalah Sayuti Melik. Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses suatu peristiwa. Contoh, bagaimana proses penyusunan teks proklamasi kemerdekaan? Jadi cara proses proklamasi kemerdekaan. Jawabannya adalah dengan cara pertama ditulis tangan oleh Bapak Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Selanjutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa. Contoh waktu yang ditanyakan yaitu contohnya kejadian proklamasi kemerdekaan. Contohnya, kapan diselenggarakan proklamasi kemerdekaan? Nah, jawabannya yaitu pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian kata tanya di mana? Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat, daerah, ataupun lokasi suatu kejadian. Misalnya pada teks tadi, kita ingin menanyakan tempat di mana diproklamirkan kemerdekaan. Maka, contoh pertanyaannya yaitu di mana diproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah di halaman rumah Bapak Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Nah, anandaku, mudah bukan mencari informasi penting dari sebuah teks? Kita cukup menggunakan kata tanya sesuai dengan informasi yang ingin kita ketahui. Tentunya dengan memanfaatkan atau memperhatikan penggunaan setiap kata tanya tadi. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan bukanlah penghalang, di mana pada saat itu terdapat banyak perbedaan di negara Indonesia, baik itu perbedaan suku, agama, bahasa, warna kulit, dan lain-lain. Namun, perbedaan yang paling menonjol yaitu adanya perbedaan pendapat antara generasi muda dan generasi tua, di mana pada saat itu generasi muda ingin segera memproklamirkan kemerdekaan, sedangkan generasi tua menginginkan terlebih dahulu mempersiapkan lebih matang untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Namun, karena semangat persatuan dan kesatuan yang mereka miliki, sehingga pada saat itu diputuskanlah untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, sikap dan semangat persatuan dan kesatuan yang mereka miliki mencerminkan kerukunan di dalam perbedaan. Selain mencerminkan kerukunan dalam perbedaan, proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, di mana kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia dari dahulu telah dijajah oleh bangsa Eropa, kemudian Jepang.
Jadi proklamasi ini merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan berbagai penjajah yang datang dari luar. Kemudian makna yang kedua yaitu pengakuan kepada dunia luar, baik secara de facto maupun secara de jure. Jadi proklamasi kemerdekaan ini merupakan pengakuan bahwa Indonesia telah terbebas dari penjajahan. Selanjutnya, menaikkan martabat bangsa, di mana ketika dunia luar telah mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka, maka dengan demikian martabat bangsa telah dinaikkan. Kemudian selanjutnya, perjuangan sebagai negara baru. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan ini, maka Indonesia merupakan negara yang baru merdeka, sehingga mereka perlu berjuang lagi untuk mempertahankan kemerdekaannya sebagai negara baru. Selanjutnya yaitu sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Jadi proklamasi kemerdekaan ini merupakan sejarah yang sangat penting bagi negara Indonesia. Kemudian, tahukah anandaku sekalian bahwa diperlukan kemampuan untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi ketika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan. Jadi, selain manusia, makhluk hidup yang lain pun melakukan adaptasi atau penyesuaian seperti hewan maupun tumbuhan. Ibu kasih contoh di sini adaptasi bunga teratai. Anak-anakku sekalian dapat melihat pada layar gambar bunga teratai. Gambar bunga teratai ini hidup di perairan. Karena habitatnya di perairan, maka bunga teratai ini melakukan adaptasi. Mengapa ia melakukan adaptasi? Untuk mempertahankan hidupnya yang tinggal di lingkungan perairan, di mana kita ketahui bersama jika lingkungan perairan itu memiliki oksigen yang sedikit serta pencahayaan yang kurang. Ada 3 bentuk adaptasi bunga teratai sesuai dengan habitatnya. Yang pertama, tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga teratai dapat mengapung di air. Jika teratai tidak mengapung di air, maka teratai tidak akan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Kita tahu bersama bahwa cahaya matahari ini digunakan untuk proses fotosintesis. Kemudian bentuk adaptasi yang kedua yaitu daun yang dimiliki bunga teratai itu berbentuk bundar dan lebar. Mengapa demikian? Agar dia dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Nah, tentunya tadi yaitu untuk proses fotosintesis. Selain untuk menyerap cahaya matahari, daun yang bundar dan lebar juga dapat memperbesar penguapan. Mengapa dia harus memperbesar penguapan? Karena agar teratai ini tidak berlebihan air. Selanjutnya bentuk adaptasi yang ketiga yaitu batang yang dimiliki teratai itu berongga. Mengapa demikian? Fungsi batang yang berongga berfungsi untuk menyimpan udara serta untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Jadi meskipun akar berada di dalam air, akar bunga teratai masih tetap mendapatkan oksigen. Jadi mudah bukan? Jadi anak-anakku sekalian sudah mengerti bukan tentang cara bunga teratai menyesuaikan diri di lingkungan perairan. Jadi anak-anakku dapat mengamati di lingkungan sekitar anak-anak sekalian hewan maupun tumbuhan yang melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Bisa juga anak-anakku membaca di buku ataupun di media internet.
Demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat belajar dengan baik dan melalui video ini anak-anakku sekalian dapat memahami materi dengan mudah. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga melalui video ini kalian dapat memahami tentang cara mencari informasi dari teks sejarah dengan menggunakan kata tanya. Kemudian, kalian dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan serta bagaimana makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selamat belajar, tetap di rumah saja. Salam 71. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.